Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Waca. Alhamdulillah kita jumpa di bincang-bincangnya perpustakaan Waca ya. Nanti jangan lupa di like, komentar positifnya ditunggu di akun YouTube-nya perpustakaan Waca ya. Kali ini dengan saya Miswanti yang hari ini sudah bersama dengan Mas Ilmi. Ya, saya perkenalkan Mas Ilmi ini adalah orang di balik layar dari suksesnya salah satunya mungkin ya yang bisa bantu perpustakaan Waca bisa sampai di tahap seperti ini. Mas Ilmi adalah pegawai dari Dinas Perpustakaan Indramayu dan Arsip Kabupaten Indramayu. Dan Arsip Indramayu ya. Awal mulanya saya bertemu beliau itu dijembatani oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Cirebon yang mengarahkan untuk bisa bertemu dan belajar banyak dari Mas Ilmi tentang bagaimana sih tata kelola perpustakaan sehingga bisa lebih baik gitu ya. Lanjut aja nih, ada suara kereta ya. Gak apa-apa karena kita teman-teman semua. Di mana nih kita nih? Lagi di mana, Bu? Kita tapping di outdoor ya. Biasanya postingan perpustakaan Waca itu podcastnya ada di studio kan ya. Nah, kali ini kita coba untuk yang terbaru. Nuansa baru ya dengan outdoornya nih. Kita cari tempat lain yang bisa membawa suasana baru ya. Kebetulan dekat dengan SMA ya. Iya, kebetulan dekat dengan SMA. Nanti ada backsound dari mana? Kereta api. Dari kereta api ya. Baik, ya sekarang langsung aja Mas Ilminya kita tanya-tanya ya, biar berbagi pengalaman aja, berbagi sharing-sharing info aja, biar kita tambah pengetahuannya ya. Oke, mungkin satu hal yang pasti sejak saya mengenal Mas Ilmi itu dia ini passionnya itu di perpustakaan kuat banget ya. Iya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakanginya itu loh sampai mau gitu ya membuat perpustakaan Waca setidaknya dari titik nol ke sekarang titik yang mungkin bisa diakui atau dilihat kebermanfaatannya oleh para pemustaka. Sebenarnya makasih Bu Wanti. Oke. Halo semua teman-teman Waca ya. Perkenalkan saya Fatul Ilmi dari Perpustakaan Daerah Indramayu. Tadi menjawab pertanyaan tentang passion ya. Memang sejak kecil saya tuh sama almarhum bapak saya, terus sama kedua orang tua saya, sama ibu saya itu dididik gitu. Pendidikan karakter sejak usia dini itu dengan tidak jauh-jauh dengan buku gitu. Saya ingat banget gitu, pulang ngaji anak-anaknya itu wajib untuk membaca dan belajar. Itu ingat satu itu. Terus ketika di sekolah pun, ketika dari SMP, SD, SMP, SMA, saya sering ke perpus gitu. Nah, terus pas kerja mungkin saya ini ya Bu ya, alhamdulillah dapat pekerjaan juga di perpustakaan. Ya alhamdulillah ya, satu passionnya. Keduanya saya lebih ke inilah Bu, menurut saya kita dalam hidup ini kan ingin bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Ada hadisnya kan khairun nas anfa'um linnas. Nah barang siapa setiap manusia itu harus bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, nah dari situ ya. Bekerja di perpustakaan itu asik loh Bu. Makanya dalam arti kita bisa berbagi, bisa bertukar pikiran, bisa ya enak lah gitu daripada kita bekerja mohon maaf gitu dengan instansi-instansi lain yang hanya rutinitas itu terus gitu. Kalau di perpustakaan itu dinamis ya. Dinamis dan kita ketemu, kalau ibu kan ketemu siswa, ketemu ini, nah saya kan ketemu masyarakat, berkegiatan. Nah dari situlah mungkin rasa passion itu terbentuk gitu. Nah dan yang saya laksanakan itu pokoknya saya ingin atau bermanfaat
melalui perpustakaan ini saya ingin merubah citra perpustakaan itu sendiri. Salah satunya masih dianggap tempat buangan gitu untuk sumber daya manusia, sedangkan perpustakaan itu adalah untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, masa kalau perpustakaannya jelek, kalau perpustakaannya tidak aktif, tidak kreatif, tidak inovatif, ya tidak akan mampu untuk mencetak generasi yang berkualitas ke depannya. Nah, dari situlah ya saya yakini gitu, ya udah ini passion saya gitu. Walaupun banyak tawaran-tawaran lain disuruh pindah lain gitu. Baik ya. Tadi udah kita dengar tuh ya, passionnya begitu luar biasa. Nah, ketika 2019 saya mulai menjadi kepala perpustakaan ya di sekolah SMA Negeri 1 Astana Japura itu, lalu kemudian saya mencari informasi, mencari peluang siapa ya yang bisa memberikan petunjuk jalan gitu. Alhamdulillah bertemu dengan sosok Mas Ilmi ya. Lalu kemudian mau tanya nih. Itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Bu. Iya, betul. Mau tanya nih, kesannya waktu pertama kali datang ke perpustakaan Waca, perpustakaan SMA Asjab itu gimana? Yang gitu? pertama kesannya ya saya jujur lah padanya ya, Bu. Jujur aja nggak apa-apa. Nah, jadi memang waktu pas itu pandemi ya 2020 itu saya dikontak langsung melalui Teh Tiar dan saya searching gitu di Google. Wah, ini sekolahnya ya Unik ya? Unik gitu, jauh gitu dari hiruk pikuk kota gitu. Mampu enggak nih, kata saya. Saya jujur nih teman-teman semua, mampu enggak? Ada underestimate loh. Saya underestimate pertama. Karena apa? Ketika saya sering dipakai kabupaten lain gitu, walaupun saya di kabupaten sendiri jarang di ini kan gitu, ya saya nggak masalah gitu. Tapi saya ngelihat, wah ini ya udah underestimate, ada beberapa persen lah. Nah, cuma ketika pas masuk, inget banget ibunya juga telat. Waduh, ini kepala perpustakaan sekolahnya lama. Terus ketika saya pertama datang itu saya duluan daripada pegawai-pegawai yang lain. Ini di mana nih? Ini nggak apa-apa, biar tahu. Ini real kan? Iya, realnya seperti itu. Karena jarak tempuh rumah saya ke perpustakaan Waca lumayan jauh ya. Pas itu saya datang pagi-pagi itu tuh ya. Iya, betul. Nah, terus datanglah terus melaksanakan pelatihan otomasi ya pertama. Iya. Dan di situ kesan pertama ya perpustakaannya, waduh berat lagi aja nih. Berat ya saya. Mungkin teman-teman saya semua, saya sebelumnya belum kenal sama Bu Mita, belum kenal sama yang lainnya. Iya. Cuma hanya Bu Wanti sama Caca ya, yang waktu pas ke situ ya. Iya. Nanti setelah itu ketemulah sama teman-teman yang lainnya. Iya. Ada Bu Nining, Bu Mita, Bu Dianti dan lain-lain. Nah, wah kesan pertama saya jujur saya berat banget. Ini mulai dari mana nih perpustakaan acak adul kayak gini. Ini bener, ada fotonya. Itu bisa nanti kondisi perpustakaan buku semua buku ya, paket, buku mapel ya, buku paket gitu. From this to this. Nah, dari situ cuma Bu Wanti sama Caca ada semangat. Nah, dari situ sama keduanya itu yang paling pertama itu ada yang saya tahu ya sama anak-anak semua di sini, teman-teman semua di sini. Kalau orang udah open mind gitu, mau mendengarkan, mau mengimplementasikan bareng-bareng dengan suka dan dukanya. Nah, itulah semangat saya gitu. Jujur, selama saya muter-muter dari Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Majalengka, Kuningan, Kota Cirebon, mana lagi ya? Banjar, Ciamis, pokoknya hampir se-Jawa Barat lah, Sukabumi. Itu dalam bimbingan Mas Ilmi? Bahkan saya jadi narasumber di provinsi, ya Ibu kan tahu. Gitu. Ya itu cuma hanya jalan di tempat, nggak ada action. Nah, perpustakaan Waca ini mampu gitu. Apa yang saya
ini kan cita-citakan Kita konsep-konsep. komunikasikan bareng-bareng ya, kita jalankan sama-sama Dan ya. alhamdulillah ya Sharing ilmu. berhasil gitu menurut saya, dan banyak sekali perubahan-perubahannya. Ini teman-teman mohon maaf ya, ada suara apa namanya Iklan sejenak. Kereta lewat. Kereta lewat. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, lanjut aja Bu, biar cepat. Oke, siap. Lalu apa sih yang buat Mas Ilmi itu mau bantu ya perpustakaan dari proses awal ya, dari otomasi yang dari nol banget, Sampai lalu sekarang. kemudian bimbing kami semua sampai dengan proses dan kita bisa meraih akreditasi A ya teman Iya, Waca dapat A ya, alhamdulillah. dari Sekabupaten Cirebon. Alhamdulillah, perpustakaan sekolah pertama. Tadi apa? Mau ya? Kenapa mau? Oh, kenapa? Yang pertama itu bukan ngeliat duit ya teman-teman semua. Bukan, itu kalau kita berbicara secara profesionalitas tetap ada di situ. Ada hak cipta dan hak intelektual kalau secara ini ya. Cuma jauh dari itu ya, saya memang niatkan wah ini nih kayaknya SMA Perpustakaan Waca ini bisa, tadi ada semangat, ada open minded. Open mind ya. Open mind. Terus didukung sama kepala sekolahnya, alhamdulillah, didukung sama siswa-siswanya, terus mampu berkolaborasi dengan yang lain. Wah ini kayaknya bisa nih untuk maju, diajak maju. Nah dari situlah saya mau, dan saya dasari setiap saya keluar kota itu saya dasarkan niat gitu. Ya Allah, saya naik motor kan jauh-jauh, kalau wilayah 3 sih saya naik motor, ya saya niat untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya mungkin ya apa ya, kata Bapak Guru mah katanya anwaul biniat ya. Barang siapa yang punya ini, niat baik, niat baik pasti bagaimana akan niatnya, pasti akan dimudahkan gitu, ada segalanya jalannya, ada ya. jalannya. Itu sih Bu. Lalu yang Mas Ilmi rasain ya dalam pengembangan, dalam berproses sehingga perpus sekarang sudah menjadi seperti yang sekarang gitu. Setidaknya ada pengakuan dari Perpusnas ya, kita sudah punya akreditasi A. Itu gimana gitu ya? Bagaimana prosesnya itu, berat enggak gitu? Membersamai kami itu loh ya. Berat diartikan apa dulu nih? Aduh. Kalau secara segala sesuatunya kalau dibikin happy, ya sama halnya kita menulis atau apapun ya. Itu kalau kitanya seneng, tadi balik lagi ke pertanyaan pertama itu passion. Ya seberat apapun rintangannya insya Allah akan ringan gitu. Oke, dan yang paling utama adalah di Perpustakaan Waca itu teman-teman semua, teman-teman perpustakaan sekolah di Indonesia nih biar tahu kita nih nggak Superman gitu, bukan mengandalkan Mas Ilmi sendiri, saya sendiri, atau mengandalkan Bu Wanti, atau mengandalkan Caca, atau mengandalkan Bu Mita dan lain-lain. Itu kita super tim, ya kan. Udah ada, makanya waktu pas ingat ya Bu ya, dulu dibagi nih tugasnya, siapa yang ngerjain ini, siapa yang tanggung jawab di sini, ya kan. Nah, alhamdulillah segala sesuatu kalau udah klop ya akan berjalan gitu. Walaupun ada di tengah-tengahnya dinamika ya, yang namanya organisasi seperti itulah, ada suka dan tidak sukanya. Iya. Tapi ya kita bikin happy aja, yang penting kita udah dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya untuk diketahui ya teman Waca, saya Nah juga. itu nggak mudah loh dapat A. Iya betul. Dengan apa ya? Ini bukan apa? Memang benar-benar Berproses dengan cukup. berdarah-darah. Ya di balik semuanya itu kan saya seperti tadi Mas Ilmi bilang ya, kami kerja tim gitu ya, banyak orang-orang di belakang saya yang membantu ya, teman-teman guru yang diperbantukan untuk membantu proses akreditasi perpustakaan jadi berjalan lancar. Lalu ada Mas Ilmi juga, ya alhamdulillah, terima kasih buat semuanya ya. Baik, lalu kira-kira nih, terakhir kan kita udah melakukan ini ya,
apa tuh SKM nih. Kalau di instansi lain itu survei kepuasan masyarakat. Nah, Perpustakaan Waca nih baru saja membuat ataupun melakukan survei kepuasan pemustaka. Nah, itu juga ide briliannya beliau nih dengan timnya ya. Lalu kemudian diterapkan, kita kolaborasi ya untuk bisa mengetahui sejauh mana sih kepuasan pemustaka di Perpustakaan Waca. Kaitannya sama SKM tadi ya, survei kepuasan pemustaka ya gitu. Nah, itu apa yang menjadi landasannya atau motivasinya gitu ya? Oke, jadi gini Bu, yang namanya kita public service itu tuh wajib untuk memberikan melaksanakan suatu kegiatan survei kepuasan ya, agar apa yang kita lakukan itu Terukur ya? Terukur. Jadi banyak kan orang menurut diri sendiri mah, wah bagus nih layanan kita ini, belum tentu sama orang lain. Makanya saya pesan apa yang sudah dilakukan ini dibuat secara objektif mungkin dan berintegritas gitu, agar kedepannya menjadi bahan evaluasi dari pemangku Hasil kebijakan surveinya ya. gitu, menjadi pemangku kebijakannya kepala sekolah. Dan mungkin ini pertama kayaknya di ya saya nggak apalah di se-Indonesia mah terlalu inilah, se-Jawa Barat kayaknya. Oh gitu. Iya, kalau menurut saya terus. Jadi- Sok aja sok tanya di Jawa Barat perpustakaan sekolah yang udah melaksanakan survei beda ya, survei kebutuhan pemustaka sama survei kepuasan masyarakat, atau survei kepuasan pemustaka itu beda. Gitu. Jadi Perpustakaan Waca menjadi yang pertama kembali nih ya, pertama melakukan kembali. survei kepuasan pemustaka. Ya mudah-mudahan kita target akhir Desember ya udah ini. Ya, mudah-mudahan nanti Desember hasilnya sudah rilis ya. Kita ingin tahu indeks kepuasan pemustaka di Perpustakaan Waca SMA Negeri 1 Astana Japura itu sebesar apa, sepuas apa, sebagaimana Perpustakaan Waca selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanannya agar bisa terus menebar banyak manfaat buat para pemustakanya. Baik teman Waca, cukup ya obrolan kita untuk hari ini ya. Banyak iklan-iklannya nih. Dari tadi PTKI-nya lewat terus. Semoga obrolannya bermanfaat dan semoga Perpustakaan Waca dengan segala inovasinya, dengan segala layanannya bisa terus dinamis, bisa terus banyak melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, lalu kemudian menebar manfaat yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Yuk Mas, kita sama-sama ucapkan Perpustakaan Waca semua bisa karena membaca, salam literasi. Gitu ya. Oke, Perpustakaan Waca semua bisa karena membaca, salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.